Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Detri. Di sini saya akan presentasikan salah satu tugas mata kuliah pembiayaan agribisnis dan UMKM mengenai salah satu lembaga perbankan yang menganut sistem syariah. Baik, langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang BMT Syariah. Nah, di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri Detri. Nah, di sini jadi BMT Syariah itu merupakan Baitul Mal wa Tamsil yang disingkat dengan BMT. Jadi BMT itu merupakan lembaga keuangan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang berintikan Bait al-Mal wa at-Tanwil. Jadi kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas perekonomian, terutama pengusaha kecil, bawah, dan menengah untuk mendorong kegiatan dalam menabung dan menunjang pembiayaan perekonomian. Nah, itu tentang BMT. Nah, ini merupakan sejarah perkembangan BMT di Indonesia. Jadi, BMT itu dilatar belakangi dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1990-an. Jadi semakin berkembangnya zaman, BMT itu dilakukanlah kebijakan. Terus keluarlah tentang Badan Hukum tentang Perbankan dan Pengkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Nah, ini jadi yang melatar belakangi BMT ini upaya umat atau masyarakat untuk kembali berekonomi sesuai dengan syariat Islam, yaitu berkontribusi dalam menanggulangi krisis ekonomi pada tahun 1997. Itu perkembangan BMT di Indonesia. Terus selanjutnya asas BMT. Nah, BMT ini berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan berlandaskan prinsip syariah Islam. Jadi berkeimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Itu merupakan asas dari BMT. Selanjutnya dasar hukum dari BMT, peraturan hukum yang dianut oleh BMT. Jadi lembaga BMT ini tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012 dan Keputusan Menteri tentang Koperasian UKM RI nomor 91 /MKUKM/9/2004. BMT ini juga disebut sebagai UKM karena dia mengikuti peraturan pembinaan dan pengembangan usaha. Jadi dia juga disebut status kelembagaan hukum karena dia menganut hukum yang seperti UMKM, makanya disebut UKM. Dan BMT juga disebut sebagai koperasi syariah karena BMT ini menganut pada undang-undang tentang pengkoperasian. Jadi dia disebut sebagai UKM, juga disebut sebagai koperasi. Itu merupakan dasar hukum BMT. Selanjutnya, apa sih fungsi BMT itu? BMT ini disebut Bait at-Tanwil. Jadi artinya rumah atau pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha baik investasi, yaitu meningkatkan kualitas ekonomi terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu salah satu lembaga keuangan untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam perekonomian di masyarakat. Terus fungsi BMT juga Bait at-Mal, yaitu artinya rumah atau harta, yaitu BMT ini menerima titipan zakat, infak, dan lainnya sesuai dengan amanah yang sudah ditetapkan kepada pihak BMT yang dilakukan oleh nasabah. Itu fungsinya. Dan fungsi lainnya BMT ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadi perantara keuangan yang berhutang sebagai nasabah, menjadi perantara keuangan antara pemilik dana dan pemilik sebagai pemodal untuk menyimpan penggunaan dalam mengembangkan usaha produktif. Itu merupakan fungsi BMT. Selanjutnya tujuan didirikan BMT ini yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, terutama kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat. Itu tujuannya, yaitu yang pastinya untuk meningkatkan perekonomian, yaitu lembaga yang menampung
lembaga keuangan yang bertujuan untuk kebaikan kepada masyarakat. Dia berlandaskan sistem syariah itu. Terus produk Baitul Mal wa Tanwil BMT ini merupakan salah satu lembaga keuangan dengan jenis koperasi simpan pinjam, yaitu dia merupakan BMT ini lembaga keuangan yang sistemnya seperti koperasi simpan pinjam menggunakan prinsip syariah, yaitu BMT ini berperan peran sosialnya tanpa tujuan profit dan juga peran sebagai lembaga intermediasial yaitu keuangan gitu. Selanjutnya prinsip dari dan produk inti Baitul Mal wa Tanwil. Jadi prinsip BMT ini yang dianut yaitu produk penghimpunan dana, dan yang selanjutnya produk penyaluran dana. Jadi disebut di sini dia mencari dana berupa zakat, infak, dan sedekah, dan juga menerima sumbangan gitu, baik dari hibah, wakaf. Dia juga menyalurkan dana bersumber dari Baitul Mal, yaitu dia juga bersifat menerima dana dari Baitul Mal, yaitu penyalur dana gitu. Itu merupakan prinsipnya dari BMT. Prinsipnya juga selanjutnya sebagai prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Jadi sistemnya bagi hasil. Terus selanjutnya prinsip jual beli dengan markup atau keuntungan. Dia juga berbagi keuntungan. Sistemnya bagi hasil tadi. Dia juga non profit. Jadi kerjasama BMT dengan nasabah gitu. Itu prinsip-prinsipnya. Selanjutnya yaitu jenis simpanan BMT. Nah, ini ada al-wadiah, yaitu penabung memiliki motivasi hanya untuk amanah uang tanpa mengharapkan keuntungan. Jadi sistemnya di sini yang nabung itu tuh tidak mengharapkan apa-apa, jadi kayak cuman nyimpan uang, sekedar tempat penyimpan uang kayak gitu. Terus al-mudharabah, jadi penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan di sini juga, yaitu bidang keuangan gitu kan, karena keuangan dia memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan. Terus amanah, jadi memiliki keinginan tertentu seperti pinjaman kepada kaum duafa. Jadi si penabung ini memiliki tujuan untuk sebagai wadah uangnya itu lebih dipinjamkan kepada kaum duafa gitu, karena ditaruh disimpan di BMT gitu. Itu merupakan jenis simpanannya. Ini merupakan pola pembiayaan dari BMT, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabaah, bit samaan ajil, terus pembiayaan al-qaradul hasan. Itu merupakan pula pembiayaan dari BMT. Terus ini merupakan salah satu studi kasus di BMT NU Sejahtera. Nah, dalam BMT NU Sejahtera ini, jadi bentuk dari simpanannya itu ada simpanan wadiah, jadi mereka melakukan simpanan setiap hari gitu. Ada juga simpanan pendidikan, simpanan berjangka, simpanan umroh dan haji, simpanan pelunasan haji. Kalau simpanan berjangka tadi dia sistemnya berjangkaan waktu gitu, misal seminggu jarak atau sebulan gitu. Simpanan kurban dan hari raya, persiapan untuk hari raya gitu. Mereka juga BMT NU Sejahtera ini juga penampung zakat, infak, dan sedekah gitu. Nah, BMT NU Sejahtera juga menggunakan produk penyaluran dana atau pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil atau mudharabah dan murabaah. Itu merupakan penyaluran dananya dari BMT NU Sejahtera. Selanjutnya ini merupakan pengaruh dan tantangan dari BMT. Jadi BMT ini menjadi bagian dari strategi mendorong perekonomian, yaitu lembaga keuangan yang bersistem syariah Islam, yaitu untuk menanggulangi salah satu pelopor untuk menanggulangi kemiskinan, menunjang pengusaha mikro baik menengah maupun ke atas dengan sistem syariah Islam. BMT ini juga sangat berpengaruh, salah satunya dia pendiri koperasi gitu. Jadi berperan banyak sekali peran dari BMT ini gitu, untuk terutama untuk perekonomian masyarakat gitu. Jadi kesimpulan dari BMT ini adalah sebuah badan usaha daerah di bidang keuangan
keuangan yang berperan dalam pengembangan daerah yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah untuk kepentingan keperluan masyarakat gitu. BMT juga merupakan lembaga non-bank yang berperan besar terhadap perekonomian daerah gitu. Jadi dia bukan kayak lembaga perbankan yang konvensional, dia lembaga keuangan yang menganut sistem syariah Islam gitu. Itu mungkin sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.